wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Oktisia dengan NIM 211010193 dari kelas S1 TT09D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 2, yaitu konstruksi dasar runtutan. Cita-cita saya ingin menjadi orang yang sukses. Baik, langsung saja konstruksi dasar runtutan. Table of contents yang pertama akan dibahas yaitu ada dasar teori, kemudian ada produk, dan yang terakhir yaitu program. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu dasar teori. Konstruksi dasar runtutan. Konstruksi dasar runtutan itu merupakan salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma. Di dalam struktur runtutan itu, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Seperti gambar ini, dari baris 1 selanjutnya ke baris 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada baris yang tidak ada langkah yang melompat dari 1 ke 3 dan seterusnya atau sebaliknya. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusun algoritma itu dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemproses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusun algoritma itu yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan ada 3, yaitu ada operasi output, ada operasi input, dan yang ketiga ada operasi penugasan atau assignment. Yang pertama kita masuk ke operasi output. Operasi output itu digunakan untuk menampilkan data atau teks pada piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++ itu, perintah yang digunakan untuk operasi output adalah cout dengan aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan teks dengan perintah cout, kemudian tanda kurang dari tanda petik, dan di dalam tanda petik itu teksnya. Di sini ada contoh untuk menampilkan tulisan "Selamat datang" di layar monitor. Untuk perintahnya seperti ini, dan ketika program itu dijalankan, outputnya akan keluar teks "Selamat datang". Kemudian yang kedua, untuk menampilkan teks nilai dari suatu variabel. Ada contoh di sini untuk menampilkan nilai dari suatu variabel yang bernama luas di sebuah layar monitor. Perintahnya seperti ini, cout, tanda kurang dari, kemudian teks, kemudian variabel luas, nama variabelnya. Misal di sini nilai yang disimpan di variabel itu 10, maka output yang keluar di layar monitor nantinya akan 10. Selanjutnya, untuk menampilkan teks dan nilai variabel. Di sini ada contoh untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan. Untuk perintahnya ini cout, tanda kurang dari, kemudian sini ada tanda petik untuk menandakan teks dan sama dengan, kemudian tanda kurang dari, kemudian luas. Di sini ada dua kata luas, di mana kata luas yang pertama ini merupakan teks dan kata luas yang kedua ini merupakan variabel. Nilai variabel yang kita simpan misalkan di sini 10. Untuk outputnya seperti ini, luas sama dengan 10. Kemudian yang kedua yaitu ada operasi input. Operasi input ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++ ini, perintah yang digunakan untuk operasi input adalah cin dengan aturan penulisan sebagai berikut. Cin tanda lebih dari, kemudian diikuti dengan nama variabel. Di sini ada contoh untuk meminta masukan berupa bilangan integer untuk
variabel bernama alas. Untuk perintahnya seperti ini, gen tanda lebih dari, kemudian alas, nama variabel alas. Misal di sini kita isikan, ketika perintah ini dijalankan, program itu akan terus menunggu suatu nilai yang diinputkan ke dalamnya. Jadi sebelum ada nilai yang diinputkan ke dalam program ke dalam perintah yang dijalankan tersebut tidak akan berjalan. Misal di sini nilai yang diinputkan itu 20. Kemudian setelah kita inputkan nilai 20 ini, selanjutnya itu program akan dijalankan dan mengeluarkan output seperti ini, alas sama dengan 20. Nah, yang ketiga ini untuk operasi penugasan. Operasi penugasan atau assignment ini digunakan untuk mengset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Di sini yang pertama ada contoh untuk pengesetan nilai secara langsung. Perintahnya bagaimana? Perintahnya seperti ini. Nama variabel sama dengan nilai. Pada contoh ini, variabel alas diset dengan nilai awal sebesar 20 dan tingginya itu 10. Nilai tinggi awalnya itu 10. Pengesetan nilai secara langsung ini dapat digabung bersamaan dengan deklarasi variabel seperti ini, int tinggi sama dengan 10. Ini untuk contoh yang tidak langsung, int alas, kemudian bawahnya diikuti nama variabel, kemudian sama dengan nilainya. Nah, ini untuk contoh yang secara langsung, yaitu int nama variabel dan diikuti dengan nilai. Kemudian yang kedua itu pengesetan nilai secara tidak langsung. Untuk perintahnya itu nama variabel sama dengan ekspresi. Pada contoh ini, variabel diset dengan nilai yang diperoleh dari sebuah ekspresi, di mana variabel x dan y ini menunjukkan operan dan simbol plus menunjukkan operator. Selain simbol plus juga terdapat operator lain yang dapat digunakan pada suatu ekspresi, di antaranya sebagai berikut. Ada operator logika, di mana di sini yang pertama itu ada operator aritmatika, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, inkremen, dekremen. Yang kedua ada operator logika, yaitu ada left shift, right shift, kemudian bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, bitwise NOT. Dan yang terakhir itu ada operator relasional atau perbandingan, ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ada logik AND, logik OR, dan logik NOT. Selanjutnya masuk ke bagian 2, yaitu flowchart, di mana di sini ada simbol oval atau terminal ini untuk menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Jadi untuk mengawali program atau mengakhiri program, kita gunakan simbol terminal ini. Kemudian di sini ada simbol input atau output yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan peralatannya. Dan di sini ada persiapan. Kemudian persiapan ini kita diperintahkan untuk menginputkan jumlah brownies, bolu, dan roti sobek, dan akhirnya selanjutnya itu akan diproses menjadi
nilai total. Di sini juga terdapat pendeklarasian variabel. Setelah itu ada simbol decision atau belah ketupat ini untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi jumlah brownies atau bolu dan roti sobek ini dikalikan dengan ketetapan harga dan selanjutnya akan diproses menjadi total pemasukan. Setelah diproses menjadi total pemasukan, selanjutnya akan diproses untuk dibandingkan antara brownies, bolu, dan roti sobek. Bagaimana perbandingannya dalam penjualan hari itu. Setelah itu selesai, ya masuk ke bagian 3 yaitu program. Di sini saya membuat program yaitu untuk mengecek ketersediaan stok di sebuah toko, yaitu Muffin Bakery atau toko roti. Saya menggunakan tipe data integer, di mana tipe data integer itu digunakan untuk menyimpan sebuah bilangan bulat atau numerik, tetapi bilangan bulat tersebut itu tidak mengandung komponen pecahan. Di sini ada operasi input dengan perintah sin, tanda lebih dari, kemudian variabelnya. Untuk outputnya nanti itu ini ada cout, nanti cout, kemudian nama brownies, ada bolu dan roti sobek juga. Kemudian saya menggunakan operator aritmatika penjumlahan, di mana itu nanti akan menghasilkan output untuk total penjualan. Untuk bagian 2 itu sama seperti bagian 1, dan untuk bagian ini saya menggunakan 2 operator aritmatika yaitu perkalian dan penjumlahan, di mana perkalian ini untuk menghasilkan output pemasukan, yaitu yang dihasilkan dari nama variabel itu dikalikan dengan ketetapan harganya, yaitu variabelnya menggunakan brownies, bolu, dan roti sobek. Dan nantinya diproses kemudian menggunakan operator aritmatika, di mana output dari pemasukan di atasnya ini dijumlahkan akan menghasilkan output untuk total pemasukan. Kemudian untuk bagian perbandingan ini saya menggunakan 3 kategori perbandingan, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini untuk menampilkan hasil perbandingan nantinya. Jadi antara perbandingan brownies, bolu, dan roti sobek. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba run. Di sini sembarang aja ya. Untuk jumlah brownies 1, 2, dan 3. Kemudian di sini total penjualan pada hari itu akan otomatis terjumlah. Kemudian untuk stok yang masih ada, kita sembarang aja. Ini stoknya juga akan terjumlah secara otomatis. Kemudian untuk menghasilkan output total pemasukan itu kita masukkan lagi jumlah yang terjual, nantinya akan otomatis dijumlahkan dengan ketetapan harganya. Maaf, dikalikan dengan ketetapan harganya. Misal brownies ini ada 1, bolunya 2, roti sobeknya 3. Ini keluar hasil perkalian dari jumlah brownies ini dikalikan dengan ketetapan harga, kemudian akan menghasilkan output total pemasukan. Nah, total pemasukan ini merupakan penjumlahan dari pemasukan di atasnya. Kemudian di sini juga ada perbandingan, yaitu saya menggunakan logika OR, di mana 0 ini bernilai salah dan 1 bernilai benar. Misal contohnya di sini ada jumlah brownies sama dengan jumlah bolu. Jumlah browniesnya itu kan ada 1, jumlah bolunya kan 2. Artinya ini tidak sama dengan. Jadi
nilainya 0 atau salah. Dan